Perkawinan anak, salah satu masalah yang perlu kita benahi karena masih marak terjadi di Indonesia. Perkawinan anak harus dicegah dan segera dihentikan karena anak adalah investasi bangsa. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ada 79,5 juta anak di Indonesia. Artinya 3 dari 10 penduduk Indonesia adalah anak-anak. Setiap anak wajib mendapatkan perlindungan. Di Indonesia, hak-hak anak dilindungi oleh berbagai peraturan. Salah satunya adalah Konvensi Hak Anak atau KHA. Ada 4 prinsip KHA, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hidup, tumbuh, dan berkembang, serta partisipasi atau suara anak. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi, perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan anak sama dengan pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak sama dengan pelanggaran HAM. Jadi, perkawinan anak itu sama dengan pelanggaran HAM. 11,21% atau setara dengan 1 dari 9 perempuan yang berusia 20 hingga 24 tahun di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, di mana 4,8%-nya menikah sebelum 17 tahun, 1,8%-nya menikah sebelum 16 tahun, dan 0,6%-nya menikah sebelum 15 tahun. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa ternyata anak perempuan yang berusia 17 tahun adalah yang paling rentan terhadap pernikahan. Dari kasus-kasus yang pernah terjadi, apa saja penyebab praktik perkawinan anak? Perkawinan anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ekonomi dan kemiskinan, budaya dan agama, ketidaksetaraan gender, regulasi, geografis, akses pendidikan, serta globalisasi. Ada beberapa dampak perkawinan anak yang perlu kita waspadai, yakni pada sektor pendidikan seperti putus sekolah, lalu pada sektor kesehatan yang terjadi pada ibu dan anak, lalu pada sektor ekonomi, di mana perkawinan anak menimbulkan adanya pekerja anak yang diupah rendah sehingga terjadilah kemiskinan, serta berbagai dampak lainnya seperti KDRT, kekerasan terhadap anak, kesehatan mental, identitas anak, dan juga kesalahan pola asuh kepada anak. Intinya, perkawinan anak harus dihentikan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk mencegah perkawinan anak. Upaya-upaya itu dilakukan melalui anak, keluarga, satuan pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga hukum, lembaga kesehatan, masyarakat, dan wilayah. Berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga masyarakat, media, dan dunia usaha harus bersinergi bersama dalam pencegahan perkawinan anak yang dilakukan secara terstruktur, holistik, dan integratif. Demi mencegah perkawinan anak adalah 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Anak sebagai pelopor maksudnya adalah anak harus menyuarakan bahaya perkawinan anak kepada diri sendiri, keluarga, teman sebaya atau kelompok, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan anak sebagai pelapor, maksudnya adalah anak harus melaporkan kasus perkawinan anak kepada orang tua, teman, guru, dinas P3A, dan layanan pengaduan lainnya. Mari hentikan perkawinan anak sekarang juga.